Ya, untuk mengetahui perkembangan dan tren perdagangan komoditas pekan ini, kita telah terhubung dengan Lukman Hakim, market analis Sandar Artamas Berjangka. Ya, Pak Lukman, bagaimana perbandingan transaksi emas awal pekan ini dibanding awal pekan lalu? Ya, dibandingkan perdagangan emas awal pekan lalu dibandingkan hari ini bahwa terjadi rebound harga emas, di mana harga mengalami kenaikan secara moderat. Ini sebagai dampak daripada pelemahan dolar yang masih berlanjut di tengah kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Demikian, Mas. Ya, lalu bagaimana tren harga emas pekan ini dengan pengaruh stimulus dan suku bunga rendah BI, Pak Lukman? Ya, bahwa stimulus suku bunga yang sebagaimana dipersiapkan sebelumnya, ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap harga emas, di mana diperkirakan bahwa harga emas akan terus mengalami kenaikan ataupun rebound setelah terkonfirmasi harga bisa mampu keluar dari zona konsolidasi yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Demikian, Mas. Ya, untuk rekomendasi Anda, investor emas momentum buy on weakness, apa nih kira-kira Pak Lukman? Ya, saya melihat bahwa harga emas saat ini memang bisa dikatakan sudah rendah, walaupun tidak terlalu cukup rendah sampai kepada level 1.750 per troy ounce misalnya seperti itu, yang menjadi batas bawah daripada konsolidasi yang diperkirakan oleh pasar. Namun setidaknya bila kita melihat bahwa harga telah mengalami koreksi cukup jauh dari harga tertinggi sebelumnya, ini sebetulnya menjadi sebuah peluang yang cukup menarik bagi pelaku pasar bahwa mereka bisa memanfaatkan koreksi saat ini untuk melakukan aksi beli di harga yang relatif murah seperti ini. Ya, Pak Lukman, bagaimana prospek pelemahan harga CPO hingga akhir Februari dengan pengaruh permintaan? Kalau melihat bahwa sebetulnya permintaan CPO cukup signifikan, ada harapan kenaikan permintaan CPO seiring dengan membaiknya perekonomian dunia akibat vaksinasi yang mulai berjalan. Sebagaimana kita lihat bahwa harga CPO sendiri dalam perdagangan hari ini juga berakhir cukup positif dengan kenaikan 180 seperti ini. Nah, namun ada sentimen negatif yang perlu menjadi pertimbangan seperti misalnya kenaikan pajak ekspor, baik yang diberlakukan oleh Malaysia ataupun oleh Indonesia itu sendiri, ini akan menjadi sebuah ganjalan bagi kenaikan harga CPO di masa yang akan datang. Setidaknya pasar bisa berharap bahwa dengan pasokan dan permintaan yang akan mulai membaik, maka harga CPO pada kuartal pertama tahun ini cukup menjanjikan kenaikannya. Ya, Mas. Ya, apa rekomendasi Anda untuk investasi jangka menengah dengan optimisme pemulihan ekonomi, Pak Lukman? Ya, saya melihat bahwa sejumlah harga komoditi saat ini dalam tren di mana mereka mengalami tekanan. Namun demikian, dalam jangka menengah dan jangka panjang, hampir semua komoditi menunjukkan tren positifnya. Baik itu adalah kopi, kemudian minyak, olein, kemudian emas, semua menunjukkan ada tren penguatan setidaknya dalam jangka waktu beberapa kuartal, beberapa bulan ke depan ini yang bisa menjadi sebuah peluang yang cukup signifikan bagi pelaku pasar. Dengan demikian, saya melihat bahwa di tangan investor bisa memilih mana yang menjadi pertimbangan mereka, apakah mereka akan concern dengan harga CPO, dengan kopi, dengan emas misalnya. Ini akan disesuaikan dengan kebutuhan para investor itu sendiri. Tetapi setidaknya bahwa prospek harga emas, harga komoditi lainnya, itu menunjukkan sinyal positif dalam jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin. Ya, baik, terima kasih informasi dan analisanya Bapak Lukman Hakim, market analis Sandar Artamas Berjangka.